Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, langsung saja mungkin Bapak Najih yang saya hormati, kemudian teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya Anang Ma'ruf ingin mempresentasikan makalah saya, makalah di mata kuliah Filsafat dan Ilmu Pendidikan dengan judul, dengan tema konsep pendidikan Imam Al-Ghazali. Dari pendahuluannya, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri dan masyarakat secara umum. Adapun menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individunya. Pendidikan Islam sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia telah menjadi fokus perhatian berbagai ulama dan pemikir Islam sejak dahulu kala. Salah satu tokoh tersebut yang paling berpengaruh dan paling perhatian akan pendidikan Islam adalah Imam Al-Ghazali itu sendiri. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pengembangan spiritual dan juga moral. Kemudian menginjak ke berikutnya, yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Tusi Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang terkenal karena berbagai karyanya dalam bidang keilmuan filsafat, teologi, dan juga pendidikan. Beliau lahir di kota Tus, Khurasan, Persia atau sekarang negara Iran pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah dari seorang ayah penenun wol atau ghazal. Oleh karena itulah beliau memiliki lakop atau julukan Al-Ghazali. Masa kecil Imam Al-Ghazali dimulai dengan mempelajari ilmu fikih di kota kelahirannya, yaitu Tus, di bawah bimbingan Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani At-Tusi. Imam Al-Ghazali mempelajari berbagai bidang keilmuan dari syekh beliau tadi, di antaranya ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, dan juga filsafat. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan beliau ke kota Jurjan untuk belajar kepada beberapa guru yang ada di kota tersebut. Di kota inilah beliau sudah mulai menuliskan ilmu-ilmu yang beliau pelajari dari guru-guru beliau, yaitu salah satunya Imam Abu Nusr Al-Ismaili. Imam Al-Ghazali sudah mulai menginjak masa muda dan semakin merasa haus akan ilmu pengetahuan. Beliau pun melanjutkan perjalanan menuntut ilmu beliau ke kota Naisabur, Khurasan, yang mana pada saat itu kota ini merupakan pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Di kota ini beliau berguru kepada Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kepada beliau, Al-Ghazali mempelajari ilmu teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini melihat kecerdasan dan kemauan kuat dalam menuntut ilmu pada diri Imam Al-Ghazali. Beliau pun memberi gelar Bahrun Mughriq kepada Al-Ghazali, yang berarti laut yang menenggelamkan. Imam Al-Ghazali tidak pernah merasa bosan belajar dan berguru kepada guru beliau Imam Al-Juwaini hingga kematian sang guru pada tahun 478 Masehi atau 1085 Hijriah mengharuskan hubungan ilmu antara guru dan murid ini terputus. Wafatnya Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini mengharuskan Al-Ghazali pergi meninggalkan kota Naisabur demi melanjutkan penyelaman beliau akan lautan ilmu. Suatu saat beliau pergi menuju sebuah daerah yang bernama Mu'askar dalam rangka menghadiri majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Daulah Bani Seljuk waktu itu yang bernama Nizamul Mulk. Majelis tersebut dihadiri oleh para ulama dan para fuqaha dari berbagai penjuru negeri, yang mana kualitas keilmuan mereka sudah sangat mumpuni. Di majelis ini Al-Ghazali pun lebih unggul dari para ulama dan fuqaha tersebut dalam berdiskusi dan berargumen.
Oleh karena keunggulan beliau ini, Al-Ghazali sangat dihormati oleh Nizamul Mulk, sekaligus diberi kepercayaan untuk mengelola madrasah Nizamiyah yang bertempat di Baghdad, Irak. Imam Al-Ghazali menulis lebih dari 70 buku. Beberapa di antaranya atau yang paling terkenal yaitu buku beliau yaitu Ihya Ulumuddin atau menghidupkan ilmu agama Islam. Akan tapi sejumlah ulama di antaranya Abu Bakar At-Turtusi, Abul Fadl Abdurrahim Al-Iraqi, Imam Subuki dan juga Al-Imam Al-Zahabi memberikan komentar bahwasanya sebagian besar hadis yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini banyak yang memiliki sanad dan riwayat yang dhaif, lemah, bahkan palsu. Maka sangat disarankan untuk para penulis, pengajar maupun para dai agar berhati-hati dalam menukil hadis-hadis yang bersumber dari kitab ini. Imam Al-Ghazali wafat pada usia 55 tahun pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bertepatan dengan 18 Desember 1111 Masehi. Kemudian kita masuk ke konsep pendidikan Imam Al-Ghazali. Beliau merupakan sufistik yang sangat memperhatikan aspek pendidikan karena beliau menganggap bahwa pendidikan sebagai desain kehidupan dan pemikiran suatu bangsa. Beliau berpandangan bahwasanya pendidikan merupakan sarana pendekatan diri kepada Sang Pencipta serta untuk mencapai kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat serta dalam dunia pendidikan itu sendiri. Ia lebih menekankan aspek afektif atau batiniah daripada pengetahuan sensoriknya atau indrawi belaka. Dengan pendidikanlah seseorang dapat berinvestasi kebahagiaan dalam jangka panjang di masa yang mendatang. Terdapat 3 hal pokok pemikiran pendidikan Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Di antaranya penjelasan terkait keutamaan ilmu pengetahuan, pengklasifikasian berbagai ilmu, kemudian kode etik bagi pendidik dan juga peserta didik. Kemudian tujuan pendidikan menurut Imam Al-Ghazali ialah beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Dzariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan ini, Al-Ghazali menyimpulkan dari ayat tersebut bahwasanya ada 2 tujuan pendidikan yang paling utama, yaitu yang pertama pendidikan sebagai sarana untuk mengenal Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, pendidikan sebagai sarana mengenal diri sendiri, masyarakat, serta aturan alam. Dalam artian seseorang dapat meraih profesinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya sendiri. Dari tujuan pendidikan Al-Ghazali ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dengan menuntut ilmu, seseorang dapat memiliki ilmu pengetahuan baru serta akhlak atau karakter yang baik, sehingga pendidikan tersebut dapat mencetak generasi yang berkualitas dari segi ilmu pengetahuan dan juga kepribadiannya sendiri. Kemudian berikutnya metode pendidikan Al-Ghazali. Dalam metode pendidikan, Al-Ghazali menekankan pada peserta didik akan upaya tazkiyatun nafas atau pembersihan jiwa melalui mengenal, mendekatkan diri kepada Allah serta beribadah kepadanya. Sehingga dalam metode pendidikannya, Al-Ghazali memprioritaskan dasar-dasar pendidikan agama. Namun menurut beliau hal ini masih belum efektif atau sempurna, maka diperlakukannya tindak lanjut melalui pembuktian yang argumentatif yang relevan guna memperkuat materi yang didapat. Zulkifli mengemukakan berdasarkan redaksi lain, metode pendidikan yang digunakan oleh para pendidik menurut Al-Ghazali adalah student center atau berpusat pada siswa. Menurut beliau hal ini dapat terrealisasikan melalui berbagai macam metode pendidikan, di antaranya metode teladan, bimbingan konseling, dan juga metode cerita dan dialog, dan juga metode motivasi dan dorongan semangat. Kemudian berikutnya kurikulum pendidikan Imam Al-Ghazali. Beliau menyandarkan klasifikasi kurikulum pendidikan berdasarkan pada status hukum mempelajari ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengklasifikasi bidang keilmuan dalam beberapa sudut pandang. Di antaranya, berdasarkan pembidangan ilmu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu syariah dan juga ilmu non-syariah. Ilmu syariah dibagi menjadi ilmu pokok atau ilmu usul,
kemudian ilmu cabang atau ilmu furu', ilmu pengantar, dan juga ilmu penyempurna. Kemudian yang bukan ilmu syariah merupakan ilmu yang terpuji, yaitu ilmu yang berhitung, ilmu kedokteran, dan ilmu industri. Kemudian ilmu yang mubah yang dibolehkan, sejarah, diantaranya sejarah, puisi, sastra, dan lain-lain. Kemudian ilmu yang tercela, yaitu ilmu sihir, ilmu tenung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berdasarkan status hukum mempelajarinya, yaitu yang pertama dibagi menjadi dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Yang mana fardu ain itu wajib dipelajari oleh setiap orang yang berupa ilmu agama dan berbagai cabangnya. Yang fardu kifayah yaitu yang tidak diwajibkan kepada setiap orang, di antaranya ilmu berhitung, pertanian, kedokteran, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya peran pendidik menurut Imam Al-Ghazali. Pendidik adalah seorang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati seorang manusia sehingga menjadi dekat dengan Sang Pencipta. Yang perlu ditekankan, seorang pendidik berbeda dengan pengajar, karena tugas seorang pendidik lebih besar daripada hanya sekedar menjadi seorang pengajar. Demi terwujudnya seorang pendidik yang sebenar-benarnya, beberapa aspek yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang harus ada pada diri seorang pendidik. Di antaranya, pendidik harus mencintai muridnya. Yang kedua, pendidik jangan mengharapkan materi atau upah. Yang ketiga, pendidik harus mengingatkan muridnya agar tujuannya dalam menuntut ilmu bukan kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pendidik harus mendorong peserta didiknya agar mencari ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, pendidik harus memberikan contoh yang baik. Yang keenam, pendidik harus mengajarkan pelajaran yang sesuai dengan tingkat intelektual dan daya tangkap anak didiknya, dan seterusnya. Kemudian, peran peserta didik menurut Imam Al-Ghazali. Dalam aspek pendidikannya, beliau cenderung bersifat empirisme. Hal ini disebabkan karena ia menitik beratkan pendidikan kepada peserta didik. Dalam tahap ini, ada 5 tahapan kurikulum dalam proses pendidikan yang menurut Imam Al-Ghazali. Di antaranya yang pertama, periode 0 sampai 6 tahun, yaitu masa asuhan atau binaan orang tua, yaitu fokus kepada pendidikan dari orang tua. Kemudian umur 6 tahun sampai 9 tahun adalah masa dimulainya pendidikan anak secara formal. Pada periode ini seorang anak telah mampu menerima segala pengertian dari pembiasaan mereka serta mampu menerima hukuman dan juga pujian. Kemudian periode yang ketiga, masa 9 tahun sampai 13 tahun adalah masa pendidikan latihan kemandirian. Kemudian umur 13 tahun sampai 16 tahun yaitu masa evaluasi terhadap pendidikan yang telah mereka lalui. Kemudian yang terakhir, periode 16 tahun dan seterusnya adalah masa pendidikan kedewasaan. Berdasarkan uraian di atas, Al-Ghazali menganggap bahwasannya anak adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dididik untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang peserta didik harus memiliki sifat-sifat yang terpuji. Di antara yang beliau sebutkan adalah belajar dengan niat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Selalu bersikap rendah hati, memperhatikan instruksi atau arahan guru serta mampu mengontrol emosi. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan dirinya pada kehidupan duniawi. Yang keempat, belajar secara bertahap. Kemudian yang kelima, memiliki semangat untuk mempelajari seluruh ilmu pengetahuan. Yang keenam, memprioritaskan ilmu agama daripada ilmu dunia. Yang ketujuh, berhati-hati dalam memilih seorang pendidik. Dan yang terakhir yaitu saling tolong-menolong dan menyayangi kepada sesama. Kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah konsep pendidikan yang diberikan Imam Al-Ghazali adalah pendidikan yang dapat membentuk insan yang dapat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah serta memiliki akhlak yang mulia. Pendidikan yang beliau rumuskan lebih mengedepankan pendidikan ukhrawi tanpa meninggalkan pendidikan duniawi, sehingga para peserta didik dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dalam proses pembelajarannya, Al-Ghazali menggunakan metode student center serta menyesuaikan perkembangan usia anak didiknya. Menurut beliau, seorang pendidik harus mampu menjadi suri tauladan yang baik, menanamkan keimanan dalam diri peserta didik, serta mampu memahami minat bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun seorang peserta didik harus bersikap rendah hati, memiliki semangat belajar yang kuat, serta mampu memahami orientasi pendidikan dalam jangka panjang maupun pendek.
Ya Pak Naji yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin demikian presentasi makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom yang telah disediakan di e-learning. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.